Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Tim penasihat hukum Panji Gumilang mengonfirmasi kehadiran pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Panji Gumilang dihadirkan kembali kali ini sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik Ditipidum Bareskrim Polri sudah meminta keterangan dari 38 saksi dan 16 saksi ahli yang meliputi ahli pidana, sosiologi, dan ahli agama. Sebelumnya penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan Panji Gumilang pada akhir Juli. Namun Panji tidak hadir dengan alasan kesehatan dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada awal Agustus ini. Ya, bagaimana proses pemeriksaan Panji Gumilang? Kita telah terhubung dengan rekan Giselle Nur-Rahma di Bareskrim Polri. Ya, Giselle, selamat siang. Sejauh ini bagaimana laporan Anda dari Bareskrim Polri terkait pemeriksaan Panji Gumilang? Ya, selamat siang Gede Anggi dan juga pemirsa. Hari ini kepolisian kembali memanggil pimpinan Al Zaitun yakni Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Menurut keterangan tertulis dari kuasa hukum Panji Gumilang yakni Muhammad Ali, dia mengatakan bahwa kemungkinan Panji sendiri akan hadir di Bareskrim pada pukul 12:30 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan kami pun saat ini masih terus menunggu kehadiran dari beliau. Dan sebelumnya pemirsa, pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Panji tidak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya yang dijadwalkan pada hari Kamis 27 Juli lalu dengan alasan patah tulang dan belum berada di Jakarta. Dan pemirsa, dari pantauan kami pun saat ini kami awak media masih terus menunggu kedatangan dari Panji Gumilang, serta saat ini keamanan di Bareskrim pun mulai diperketat oleh sejumlah kepolisian yang berjaga di sekitar lobi Bareskrim. Dalam hal ini kepolisian menegaskan kembali bahwa apabila Panji kembali tidak hadir pada pemeriksaan pada hari ini, maka kepolisian berhak untuk menjemput paksa Panji sesuai dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam undang-undang. Diketahui saat ini penyidik sudah memeriksa sebanyak 30 saksi dan juga 20 saksi ahli serta melakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Pemirsa, selain Panji Gumilang, terdapat juga 6 orang saksi yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. 2 diantaranya adalah anak dari Panji berinisial IP yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia dan juga APU Sekretaris Pengurus YPI. Sementara 4 orang lainnya empat orang saksi lainnya yaitu IS, YAH, MN dan juga MAS merupakan pembina anggota dari YPI. Ultimatum ini diberikan setelah ke-6 saksi tersebut mangkir sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 25 Juli dan 28 Juli lalu. Ya pemirsa, hingga saat ini pun kami masih terus menunggu kedatangan dari Panji Gumilang, dan apabila sudah ada informasi lebih lanjut kami akan segera mengabarkan kembali kepada Anda. Sementara itu kembali ke Anda. Iya, baik, terima kasih Giselle Nur-Rahma melaporkan dari Bareskrim Polri. Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko telah resmi menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka. Puspom TNI telah meningkatkan tahap kasus ini ke penyidikan dan menetapkan personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Dan Puspom TNI mengatakan Henry dan Afri ditahan. Saat ini keduanya juga masih diperiksa secara intensif. Terkait polemik operasi tangkap tangan atau OTT di Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif, dan Puspom menekankan memilih fokus pada pemberantasan korupsi. Dan Puspom juga menegaskan akan tetap bersinergi dengan KPK. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri juga memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sesuai ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK
diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas.